Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak masih tetap bersemangat dan selalu ceria. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bunga tunggal dan pajak. Tujuan pembelajaran kita kali ini dengan mengamati fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmetika sosial, siswa dapat menentukan besarnya bunga tunggal, kemudian menentukan besarnya pajak. Kalau kalian amati gambar di tayangan tersebut, itu adalah sebuah bank dan aktivitas yang berada di dalam bank. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke sebuah bank dan menabung di bank? Mari kita cermati permasalahan berikut mengenai bunga tunggal. Bu Cantik berencana membangun usaha produksi jilbab di Kota Malang. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Bu Cantik berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Bu Cantik. Bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Bank 3 memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per tahun untuk peminjaman sebesar 200 juta rupiah. Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Bu Cantik, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Pada kasus tersebut, mari kita uraikan besarnya bunga yang harus kita tanggung dari meminjam uang tersebut. Bunga di bank 1 sama dengan 20% kali 200 juta sama dengan 40 juta selama 1 tahun. Bunga di bank 2 sama dengan 2% kali 200 juta sama dengan 4 juta selama 1 bulan. Ingat, besarnya persentase bunga yang diberikan oleh bank 2 adalah dalam satuan bulan, sehingga jika langsung kita kalikan dengan besarnya modal, maka didapat nominal bunga dalam satuan bulan juga. Karena Bu Cantik berencana meminjam selama 12 bulan, maka besarnya bunga menjadi 4 juta kali 12 sama dengan 48 juta. Bunga di bank 3 adalah 23 juta per tahun untuk setiap pinjaman 200 juta. Dengan kata lain, bunga selama 2 tahun adalah 23 juta kali 2 sama dengan 46 juta. Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus kita tanggung, jika kita minjam modal di bank 1, bank 2, dan bank 3 tersebut, tentu kita akan memilih meminjam di bank 1. Karena beban bunga yang harus kita tanggung adalah paling ringan. Bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha, tentu cara mengambil keputusan seperti dijelaskan di atas sangat penting. Karena sebagai peminjam, kita menginginkan bunga yang sekecil mungkin.
Coba anak-anak selesaikan permasalahan berikut. Pak Budi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Budi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Budi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan A. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Budi. B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Budi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama. Anak-anak bisa selesaikan permasalahan ini berdasarkan uraian yang sebelumnya sudah dijelaskan. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar atau membaca mengenai PPN? Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian simak penjelasan berikut ini. Mari kita belajar bersama tentang pajak. Pajak yang kita bahas di sini adalah yang terkait dengan transaksi jual beli. Contoh, Bu Anita menjual sebuah tas dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh Novita dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Uang yang harus dibayarkan oleh Novita termasuk pajak adalah 100% ditambah 10% dikali 200.000 sama dengan 220.000. Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, yaitu dalam kurung 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Contoh, Pak Nanang berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Nanang memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Nanang dalam 1 bulan? Jawabnya, omset sehari sama dengan 1.000 dikali 10.000 dikali 100% dikurangi 10% sama dengan 1.000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta. Omset sebulan 9 juta rupiah dikali 30 sama dengan 270 juta rupiah. Pajak UMKM sama dengan omset sebulan dikali tarif pajak UMKM sama dengan 270 juta rupiah dikali 1% sama dengan 2.700.000 rupiah. Jadi Pak Nanang harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 2.700.000 rupiah sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Sekarang cermati permasalahan berikut. Nanti anak-anak bisa selesaikan bersama teman-temannya. Yaitu permasalahannya, Pak Irwan berhasil menjual sepatu setiap hari sebanyak 40 pasang sepatu dengan harga per pasang Rp300.000. Untuk menarik pelanggan,
Pak Irwan memberikan diskon 10% setiap pasangnya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Irwan dalam 1 bulan? Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. 2. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. 3. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Terima kasih anak-anak, kalian telah menyimak dan mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.